Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan materi pembahasan kali ini akan dibahas mengenai jobsheet praktikum, yaitu implementasi dari pembahasan website, domain, dan hosting. Dengan tujuan akhirnya, nanti kita membuat sebuah website, kemudian websitenya itu nanti kita simpan di server hosting sehingga website yang kita sudah buat bisa diakses oleh klien atau orang lain. Adapun langkah-langkah pengerjaannya di sini dibagi menjadi 5 tahapan ya. Yang pertama yaitu menentukan jenis website, kemudian mengatur domain dengan membuat subdomain pada control panel hostingnya itu cPanel. Jadi di pembahasan kali ini untuk domain dan hostingnya ini kamu hanya menambahkan subdomainnya saja. Tetapi bagaimana caranya untuk melakukan order domain serta order hosting? Nanti ada video pembahasan khusus untuk melakukan bagaimana caranya melakukan order domain dan order hosting. Kemudian yang ketiga yaitu tahapannya membuat project web dengan HTML. Karena tujuan dari pembahasan ini sebenarnya agar kamu memahami bagaimana caranya agar si websitenya bisa dikunjungi atau diakses oleh orang lain dengan menyimpan data websitenya di server web hosting. Untuk webnya sendiri sudah disediakan source kodenya atau script webnya ya. Karena di sini lebih diutamakan agar kamu memahami bagaimana caranya mengimplementasikan. Nanti ketika kamu punya website, gimana caranya website itu bisa online atau bisa dilihat oleh orang yang lain. Kemudian yaitu dengan mengupload data websitenya ke server web hosting. Data website yang sudah kita buat atau kita coding nanti diupload ke server web hosting agar webnya bisa diakses. Kemudian yang terakhir yaitu dengan mengakses websitenya. Yang pertama yaitu menentukan jenis website. Jenis website yang nanti akan dibuat yaitu website personal website. Nanti isinya itu tentang diri pribadi kita ya. Contohnya misalkan namanya apa, kemudian skill yang dipunya apa, terus pengalamannya yang dipunya apa. Jadi ini lebih sebagai kurikulum vitae atau biasanya disebut dengan CV, tetapi dalam berbentuk website. Jadi pada praktikum ini websitenya itu berupa website personal website. Adapun bahasa pemrograman ya, karena setiap web punya bahasa pemrograman, di sini menggunakan HTML ya, yaitu Hypertext Markup Language. Kenapa pakai HTML? Karena HTML ini bahasa pemrograman dasar yang wajib dikuasai bagi seseorang web developer. Web developer adalah seseorang yang membuat sebuah website. Kemudian juga kenapa pilihnya HTML? Karena HTML ini merupakan unsur dasar dari pembangunan sebuah website. Jadi kalau diibaratkan HTML itu menjadi sebuah fondasi pada sebuah rumah atau bangunan. Oleh karena itu, bentuk pada halaman website dibuat menggunakan HTML. Jadi bisa disimpulkan bahwa HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu merupakan fondasi dasar dari pembuatan sebuah website. Adapun untuk mengeksekusi atau menjalankan file HTML harus menggunakan web browser. Web browser contohnya seperti Mozilla Firefox, terus Google Chrome, terus juga kalau bawaannya sistem operasinya Windows biasanya ada Microsoft Edge atau Internet Explorer. Kemudian nanti file HTML-nya disimpan dengan ekstensi filenya yaitu .html ya. Setelah kita tentukan jenis websitenya, yaitu nanti kita akan buat
website, personal website. Selanjutnya kita mengatur domain. Di dalam pengelolaan domain ini, kamu tugasnya itu membuat subdomain pada control panel hosting, yaitu cPanel. Sebelumnya akan dibahas dulu mengenai cPanel ya. Jadi cPanel adalah sebuah control panel yang digunakan untuk mengelola akun web hosting. Karena nanti webnya itu datanya akan disimpan di server hosting, maka untuk mengelola data websitenya tersebut, ada aplikasi yang berfungsi sebagai manajemen, yaitu manajemen mengelola data website, yaitu disebut dengan control panel. Adapun control panel yang digunakan yaitu control panel cPanel. Untuk control panel cPanel ini, dia berbasis web. Jadi untuk mengelola data website-nya nanti kita akses via web, kemudian memiliki interface yang intuitif sehingga mudah dipahami bahkan oleh pemula sekalipun. Untuk control panel cPanel ini, karena hosting yang digunakan pada praktikum ini menggunakan jenis shared hosting, yaitu satu server, di dalamnya digunakan oleh banyak klien ya. Biasanya si penyedia layanan hosting untuk jenis yang shared hosting ini menggunakan control panel, yaitu cPanel. Terus bagaimana caranya mengakses cPanel? Untuk mengakses cPanel, karena diakses melalui web browser, jadi kamu bisa mengetikkan alamat www.namadomain.com/cpanel di browser yang nantinya kamu gunakan. Kemudian sebelumnya, karena domain yang sudah di-order itu ada generasi4bogo.com, sudah beserta dengan hostingnya, jadi kamu tidak perlu mengorder domain dan mengorder hosting, karena biayanya memang lumayan mahal, jadi untuk domain dan hostingnya sudah disediakan. Kamu tinggal masuk atau tinggal mengelola dari domain tersebut. Karena domainnya generasi4bogo.com, maka untuk mengaksesnya nanti URL-nya itu generasi4bogo.com/cpanel. Intinya, kalau misalkan kamu punya domain sendiri, kemudian domainnya sudah include sama hosting, untuk mengakses control panel yang jenisnya misalkan cPanel, maka nanti aksesnya tinggal mengetikkan URL nama domain kamu /cpanel. Jika berhasil, maka nanti muncul tampilannya seperti ini ya. Biasanya akan di-redirect ke nama domain .2, portnya itu 283. Port 283 ini merupakan port default dari cPanel-nya. Jadi ketika kamu mengetikkan nama domain /cpanel, nanti otomatis akan di-redirect ke halaman seperti pada tampilan ini. Di situ ada logo cPanel-nya, kemudian kita diminta untuk memasukkan username serta password-nya. Untuk username dan password-nya ini sendiri, kamu harus masukkan sesuai dengan username dan password yang diterima saat membeli layanan hosting dan domain. Jadi ketika nanti kamu order domain dan hosting, otomatis kamu juga akan mendapatkan username beserta password untuk control panel web hosting kamu. Kemudian seperti yang dijelaskan pada tahap awal bahwa di sini yaitu membuat atau menambahkan subdomain ya, bukan melakukan order domain. Kenapa tidak dilakukan order domain maupun order hosting? Karena ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, tentunya yaitu biaya yang lumayan mahal. Jadi untuk praktiknya kamu tinggal membuat subdomainnya aja. Sesuai namanya, kamu tidak menambahkan domain baru ya, tapi hanya bagian tambahan dari sebuah domain utama, yaitu subdomain. Contohnya misalkan nama domain utamanya tadi adalah generasi4bogo.com, maka subdomain kamu bisa berupa tkj.generasi4bogo.com, artinya bahwa subdomain TKJ menjadi bagian dari domain utamanya, yaitu generasi4bogo.com. Untuk menambahkan subdomain, silakan pilih menu subdomain ya pada menu domain di cPanel. Diklik aja menu subdomainnya. Nanti otomatis akan di-redirect ke halaman create a subdomain.
Di sini kamu diminta informasi mengenai nama subdomainnya apa, kemudian domain utamanya apa, kemudian dokumen root. Dokumen root ini adalah tempat di mana data website untuk subdomain kamu disimpan. Untuk nama domainnya sendiri biasanya otomatis muncul ke domain utama. Contohnya karena generasi4pogo.com domain utama, nanti ketika kamu menambahkan subdomain, maka otomatis di bagian field domainnya muncul nama domain tersebut. Tetapi sebenarnya bisa dipilih jika secara manual jika terdapat beberapa domain di dalam control panel hosting tersebut. Kemudian di sini nanti kamu isikan nama subdomain. Contohnya ini subdomainnya TKJ ya. Nanti untuk nama subdomainnya disesuaikan aja. Kemudian kita isikan di dokumen root, yaitu sebenarnya dia terisi otomatis, tetapi nanti kita sesuaikan aja karena nanti semua siswa akan membuat subdomain, jadi semua folder atau direktori untuk file websitenya berbeda-beda. Di sini contohnya ketika saya membuat subdomain TKJ, akan disimpan data subdomain tersebut atau websitenya di folder public HTML/TKJ. Kenapa public HTML? Public HTML adalah direktori default di mana data websitenya disimpan ya untuk control panel hosting cPanel. Setelah domainnya sudah diatur yaitu dengan menambahkan subdomain, kemudian separate untuk penyimpanan data websitenya sudah ada. Selanjutnya kita membuat project web pribadi dengan bahasa pemrograman HTML. Sebelum kita membuat web pribadinya, ada beberapa yang harus dipersiapkan, yaitu adalah text editor dan browser. Text editor ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk menulis sintak atau kode program. Jadi text editor ini adalah aplikasi untuk penulisan kode program HTML yang nantinya akan kita buat. Text editor ini jenisnya ada banyak ya. Ada aplikasi Sublime, ada Notepad++, ada Visual Code dan sebagainya. Agar lebih mudah digunakan, di sini akan digunakan aplikasi Notepad++. Notepad++ ini bisa digunakan untuk OS Windows, kemudian aplikasinya juga free license, yaitu dalam artiannya bebas digunakan tanpa mengeluarkan biaya. Untuk aplikasi Notepad, kamu bisa mendownload di situs resminya, yaitu https://notepad++.org. Tetapi nanti sudah disediakan untuk installer Notepad-nya, jadi kamu tinggal mengklik link yang sudah disediakan, maka otomatis nanti aplikasinya terunduh, yaitu aplikasi Notepad. Kemudian yang kedua, kita memerlukan yang namanya browser, yaitu aplikasi yang akan kita gunakan untuk menjalankan kode program HTML yang sudah kita tulis. Jadi kalau menulis kode programnya di text editor menggunakan Notepad++, nanti untuk mengecek atau menjalankan kode program HTML-nya yang sudah kita coding atau kita tulis, nanti kita memerlukan yang namanya browser sebagai alat untuk mengetes apakah tampilan webnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Untuk aplikasi browser sendiri bisa menggunakan Mozilla Firefox, bisa juga Opera, bisa juga Google Chrome dan sebagainya ya. Biasanya setiap sistem operasi memiliki aplikasi browser bawaan. Contohnya misalkan OS Windows, biasanya dia sudah otomatis ada Internet Explorer atau Microsoft Edge. Setelah aplikasi yang sudah diperlukan ada, yaitu text editor dan browser, langkah selanjutnya itu membuat desain web. Jadi kalau nanti mau bikin website, yang pertama harus dipersiapkan setelah aplikasi-aplikasinya yaitu membuat desain webnya. Karena kalau tidak membuat desain, nanti kita akan kesulitan dan tidak akan tahu mau buat apa. Kemudian untuk desain web ini biasanya dikerjakan oleh desainer web ya. Setelah itu diserahkan ke programmer untuk diubah menjadi HTML. Sekilas saja, jadi untuk pembuatan web ini sebenarnya ada bagian-bagiannya ya. Ada yang jadi web designer, yaitu yang membuat desain web, ada yang jadi programmernya itu juga nanti dibagi lagi, ada yang mengerjakan back end yaitu halaman adminnya biasanya, kemudian ada yang namanya front end yaitu yang
membuat web bagian halaman tampilannya atau halaman depannya. Kemudian untuk project ini, karena kita buat projectnya sederhana aja, yaitu kita nanti akan membuat 3 halaman web, yaitu halaman home, halaman kontak, dan halaman about. Kemudian desain yang digunakan adalah desain dalam bentuk wireframe atau sketsa. Adapun desain halaman home-nya seperti ini ya. Jadi halaman home ini adalah halaman utama yang akan dibuka pertama kali saat pengunjung membuka website. Halaman ini nantinya berisi menu. Menunya itu ada di bagian atas ya, di bagian headernya. Ada home, ada menu download CV, ada menu kontak, dan menu about me. Kemudian menu download CV ini nantinya ada dokumen berupa CV kamu atau daftar riwayat hidup kamu, nanti bisa diklik otomatis nanti download CV-nya. Kemudian juga di situ nanti kita ada sebuah foto, ada fotonya. Di bawah foto nanti ada tulisan nama lengkap kamu, kemudian di bawahnya ada jabatan atau title. Kemudian ada overview. Contohnya di sini, hai, saya adalah web developer, saat ini sedang belajar HTML di Petani Kode. Untuk project webnya ini saya dapatkan dari web Petani Kode ya. Jadi di sini kenapa gambar desainnya ada Petani Kode, karena saya mengambil dari sana untuk source kodenya juga. Jadi nanti ada di dalam halaman depan ada tabel, di mana tabelnya nanti ada 2 bagian, yaitu skill dan pengalaman. Di bagian skill nanti ada skillnya apa aja dijelaskan, kemudian di bagian pengalaman ada juga nanti ditulis apa aja pengalamannya. Kemudian di bagian footer atau di bagian bawah nanti ada tulisan copyright, tahun berapa, nama pemiliknya siapa. Ini adalah halaman desain dari halaman home. Kemudian ini adalah halaman desain halaman kontak ya. Nanti berisi form untuk menghubungi pemilik website. Untuk kontak me ini tidak berfungsi karena ini kan HTML dasar ya. Dia bisa menulis pesan di bagian field pesan, cuman ketika dikirim dia belum bisa mengirim, karena untuk mengirim harus menggunakan bahasa pemrograman tambahan, itu menggunakan PHP ataupun JavaScript. Karena kita belajarnya dasarnya aja, jadi hanya membuat halaman HTML-nya aja atau halaman depannya aja, atau membuat fondasi dari websitenya aja ya. Ini adalah desain halaman about me ya. Di halaman about me ini nanti berisi tentang informasi lengkap tentang websitenya. Kemudian ada video yang bisa di-play atau dijalankan oleh si pengunjung website. Untuk header dan footernya sama seperti halaman pada home dan kontak. Nanti ada tulisan copyright 2020 nama pemilik. Itu merupakan desain untuk website yang nantinya akan kita buat. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Kamu buat folder baru dulu dengan nama websiteku. Kemudian buat lagi folder image dan video di dalam websiteku itu. Folder image itu digunakan untuk menyimpan gambar dan video untuk menyimpan video. Di halaman home kan di situ ada foto ya. Nah, fotonya nanti disimpan di folder image. Kemudian untuk di halaman about me itu ada video. Untuk videonya itu nanti kita simpan di folder video. Jadi kalau dilihat dari struktur foldernya nanti seperti ini. Folder utamanya websiteku. Di dalam folder websiteku itu nanti ada folder lagi, foldernya image, kemudian ada folder video. Di dalam folder image nanti ada kita masukkan foto profil kita. Kemudian di dalam video juga akan kita masukkan video about dengan ekstensi WebM. Kemudian nanti untuk script webnya disimpan di dalam folder websiteku itu. Yaitu untuk yang halaman home nama scriptnya index.html, yang untuk halaman kontak scriptnya contacts.html. Kemudian yang halaman about me itu scriptnya yang about.html. Karena kita menggunakan bahasa HTML, maka otomatis ekstensinya harus menggunakan .html. Kemudian juga di situ kan di halaman home ada menu download CV. Nanti CV-nya juga
kita simpan di folder websiteku. Kemudian yang terakhir juga, file yang harus dipersiapkan yaitu favicon icon. Favicon icon ini adalah icon untuk website. Biasanya ketika kamu ketikkan alamat situs, ketika di enter, di bagian pada tab mengetikkan nama domain itu, di sebelah kanannya biasanya ada logo dari websitenya itu atau ikonnya. Setelah kita membuat folder untuk project kita, nanti kita buat halaman home, membuat halaman about me, membuat halaman kontak, kemudian membuat fitur download CV, dan terakhir membuat icon untuk web. Kita buat dulu new folder, namanya websiteku. Ini hanya penamaan aja ya, bisa menggunakan nama folder yang lain. Setelah kita buat folder websiteku, di dalam folder websiteku kita buat lagi folder image, kemudian kita bikin folder lagi yaitu video. Folder image ini nanti untuk menyimpan foto yang ini ya, foto di atas nama lengkap. Untuk yang folder video, nanti kita untuk menyimpan video untuk yang di halaman about me. Selanjutnya, setelah kita membuat folder, kita buka aplikasi text editornya yaitu Notepad++. Kemudian kita buat file baru, caranya file new atau bisa pakai Ctrl N. Script untuk halaman home kita simpan di folder yang sudah kita buat tadi yaitu di data. Oke, nanti disesuaikan aja ya. Intinya nanti kamu simpan di directory yang websiteku, index.html. Karena halaman awal website itu biasanya penamaannya harus index.html, jadi ketika kalian membuka website otomatis akan dialihkan ke halaman index. Kita save dulu. Kemudian baru kita lakukan pengkodingan atau membuat webnya. Pertama, membuat script doc tipe HTML. Ini script untuk default yang harus digunakan ketika menggunakan bahasa HTML. Kemudian di sini bikin tag namanya HTML, language-nya N-nya ini English. Kemudian di bagian bawah kita buat tag head atau kepala ya. Head ini biasanya untuk bagian title dari si websitenya. Kita buka dulu web design-nya. Ketika di web browser biasa kan ada halaman title dari websitenya ya. Nanti itu menggunakan tag yang namanya title. Di sini title. Titelnya di sini nama kamu, persona website, nanti kamu rubah aja berarti sesuai dengan nama kamu. Kemudian di sini ada tag untuk icon webnya yaitu favicon icon. Bisa dilihat pada codingannya bahwa favicon icon ini nanti harus kita sediakan dulu file favicon iconnya ya. Karena Bapak sudah ada file favicon iconnya, jadi tinggal kamu kopikan aja favicon iconnya, copy ke directory websiteku tadi. Favicon iconnya sudah di copy. Kemudian juga untuk background websitenya nanti kita kasih menggunakan warna gradient. Untuk codingan scriptnya di tag style, yaitu body backgroundnya menggunakan background linear gradient. Di sini untuk script background ya, pewarnaan background. Kemudian juga untuk yang H1 ini tuh untuk tulisan yang ini nama lengkap. Untuk yang H2 itu yang overview. Untuk yang H1 nama lengkap, H1 itu seperti judul ya. Judul penulisan judul nama lengkap. H2-nya dia lebih kecil daripada H1. Di sini nanti kalau menggunakan warna yang berbeda, makanya di bagian style ini untuk memberikan desain warna atau apapun di dalam HTML.
Kemudian kita tutup tag head-nya atau head-nya untuk bagian atas web. Kemudian kita buat menu untuk menu home, download CV, kontak, sama about me. Caranya bikin tag baru. Kita bikin tag body dulu ya. Body ini semua script codingan website untuk isi website harus masuk ke dalam tag body. Kita buat untuk membuat tampilan menu-menu menggunakan tag nav. Nav ini singkatan dari navigasi atau navigation. Kemudian kita buat sistemnya link, karena ketika nanti ke menu download CV nanti ada file CV-nya. Kemudian untuk menu kontak nanti kita klik menunya otomatis redirect ke halaman kontak HTML. Kalau misalkan klik ke about me otomatis nanti redirect ke halaman about HTML. Atau kalau misalkan dijelaskan di sketsanya ketika kita klik menu kontak berarti otomatis akan dialihkan ke halaman kontak ini, ke script web kontak me. Kalau misalkan kita mengklikkan menunya ke about me otomatis nanti akan dialihkan atau redirect ke halaman about me. Makanya di sini ada ahref. Ahref ini maksudnya membuat link ke tujuannya, yaitu codingannya ahref sama dengan kutip 2 nama source kode tujuannya apa. Ini untuk yang penamaan dari si navigasinya, contohnya di sini home. Setiap tag pembuka harus ditutup. Setiap ada tag pembuka di sini tagnya A, maka ditutup dengan tag A/A. Berarti kita bikin untuk yang home, download CV, kontak, sama about me. Di bawah navigasi menu-menunya di bawahnya ada garis ya. Garis ini menggunakan codingan HR. HR ini gunanya membuat garis. Jadi garis 1. Nah, kemudian sekarang kita buat untuk yang ini gambarnya, gambar sama di bagian headernya ini kita buat ada nama lengkap. Header stylenya kita text elegant center. Text elegant center ini membuat bahwa posisinya ada di tengah-tengah. Kemudian karena nanti ada foto di sini, kita tulis codingannya img src spasi image / foto sriprofile.png. Ini di tempat dimana fotonya, source ini kan sumbernya, tempat dimana fotonya disimpan di folder image. Kemudian untuk width-nya sama height-nya itu atau panjang sama lebarnya itu 200 pixel. Untuk border radiusnya itu 50%. Border radiusnya itu maksudnya ini nih. Berarti kita masukkan dulu foto profile kita di folder image agar nanti fotonya bisa tampil di dalam websitenya. Kita kopikan dulu folder nih, foto profilnya di copy ke folder image ya, paste. Kemudian di bawahnya lagi ada nama lengkap. Nama lengkap di sini nanti menggunakan tag H1, nama kamu siapa. Nanti kamu tulis sesuai dengan nama kamu. Misalkan di sini nama kamunya, nama Bapak Muhammad Cekisan Mubarak. Kemudian di bawahnya nanti ada tulisan atau paragraf web developer. Di bawah nama lengkap dan di bawahnya ada tulisannya, jabatan atau title. Di sini menggunakan tag P, tulis dengan contohnya jabatannya misalkan web developer. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap pembuka harus ditutup tagnya. Tagnya header kita tutup lagi /header. Kita save dulu, jangan lupa Ctrl S ya. Kemudian
kita lihat lagi desainnya. Di bawah jabatan title ada garis lagi, berarti kalau garis lagi menggunakan tag HR lagi, kita tambahkan HR lagi. Kemudian di sini kita buat bagian kedua, yaitu artikel. Ini bagian header, ini bagian overview bagian artikel yang nanti kita buat. Artikel style text elegant center sama kayak tadi ya. Elegant center ini artinya membuat si teksnya itu berada di tengah, kemudian di bawahnya ada tulisan overview, tapi menggunakan huruf yang lebih kecil daripada nama lengkap. Kita menggunakan H2 overview. Kemudian kita tulis, ada tulisannya, "Hai, saya adalah web developer, saat ini sedang belajar HTML." Berarti codingannya P. Tulis kata-kata yang mau ditulis. Contohnya di sini, "Saya adalah web developer yang berdomisili di Bogor, saat ini sedang belajar HTML." Ditutup lagi si tag artikelnya. Agar tidak bingung, kamu baca dulu untuk ebook dari script HTML ya. Di sini dijelaskan secara singkat aja karena difokuskan bagaimana caranya websitenya bisa diakses oleh orang lain. Jadi mohon maaf apabila pembahasan dari codingannya nggak terlalu mendetail. Kemudian di bagian setelah kita bikin yang bagian overview, kita di bawahnya kita buat tabel. Buat tabel ada kolomnya, ada skill sama pengalaman. Di dalam kolom skill nanti ada isinya skillnya apa aja, di pengalaman juga ada isinya apa aja. Untuk bikin tabel itu menggunakan tag tabel ya. Tabel border 1 width 100%. Border ini maksudnya garis si tabelnya ini mau seberapa tebal. Kalau misalkan lebih tebal lagi berarti bisa menggunakan angka lebih dari angka 1. Kemudian kita buat kolom atas yaitu tabel head-nya. Tabel head-nya kan di sini ada skill sama pengalaman ya, makanya dibuatlah tag head. Di dalam tag head itu ada tabel, yaitu menggunakan tag tr. Tr ini R itu singkatan dari tabel row ya. Row-nya kan di atas itu kan berarti bagian row ya. Row-nya berarti ada dua ya. Row-nya ada 2. Ya ini row ini 1 2 row atau 2 baris. Ini juga ada 2 baris. Kita bikin baris pertama dulu, yaitu yang bagian atas yang skill sama pengalaman. Kita buat tag tr. Di dalam tag tr kita buat untuk kolom ya, yaitu menggunakan script th, yaitu skill dan pengalaman. th skill, tutup th pengalaman, tutup lagi tag th. Kita tutup dulu untuk baris yang pertama. Yang pertama kita jadikan tabel head. Kemudian tabel isiannya yaitu menggunakan tag tabel body. Kita buka lagi tagnya tr ya, yaitu tabel row kedua. Di dalam tabel row kedua kita lihat lagi, buat kolom yaitu td, codingannya td. Di dalam ini td ini yang ini HTML yang pertama ya, yang bagian sini td yang atas, ini td yang bawah ini untuk bagian yang ini yang di sebelahnya. Kita bikin tabel, bikin td. Kemudian di sini ada, karena kita buatnya strip, kita menggunakan yang namanya, kalau list kita menggunakan namanya ul. Karena membuatnya garis, maka ul ini singkatan dari underline list. Kemudian listnya ada apa aja? Contohnya di sini HTML expert, CSS beginner, sama JavaScript beginner. Setiap tag membuka otomatis harus ditutup dengan tag penutup sesuai dengan tag yang digunakan. Yang bawahnya juga sama ya. Kita bikin td awal ul untuk bikin underline list. Bikin listnya apa aja? Listnya kita tulis freelancer di internet, junior programmer, leader lokal, Linux community. Ini disesuai dengan kamu, ini hanya contoh aja ya.
Kalau sudah, kita tutup tag tr-nya, kita tutup juga tag bodinya, tabel bodinya. Terakhir kita tutup tag tabelnya. Ini bagian div-nya kita tutup juga. Nah, terakhir di bawahnya ada garis, kita bikin script lagi hr. Kemudian terakhir kita bikin untuk footernya, bagian footernya. Footer style, original center, posisinya di tengah, tulisannya copyright and copy, titik, koma, tahun, nama kamu, diakhiri dengan tag P. Footernya jangan lupa ditutup juga. Terakhir, untuk mengakhiri codingan pada websitenya, tampilan pada websitenya, table bodinya kita tagnya ditutup dulu, sampai terakhir HTML-nya ditutup. Kalau sudah di save, kalau sudah, coba kita buka websitenya yang index.html. Open with aja pakai Google Chrome. Ini adalah tampilan dari codingan index.html yang sudah dibuat ya. Ini hasilnya. Ini navigasinya, ada menu home, download CV, contact, about me. Terus ada fotonya tadi kita masukkan, namanya siapa, titelnya apa, di bagian overview, ini di bagian bikin tabel yang tadi, skill dan pengalaman. Kemudian selanjutnya kita buat untuk yang download CV ya. Untuk download CV ini, jadi ketika kita klik download CV, kita buka lagi codingan index.html-nya ke bagian navigasi nav, akan dialihkan ke file cv stripname.pdf. Untuk membuat menu download CV berarti kita tinggal mengcopy atau mengupload file CV name-nya ke file direktorinya. Contohnya ini kita copy, Bapak taruh di sini, paste. Maka otomatis untuk halaman download CV-nya sudah berfungsi. Karena Bapak simpannya di dalam folder websiteku, maka di codingan index.html-nya ininya cv stripname.pdf. Kalau misalkan dia di dalam folder, berarti di depannya harus ditulis nama folder CV-nya disimpan di mana. Contohnya kan ini kan image. Foto profil kan disimpan di dalam folder image, maka depannya ada tulisan image. Kalau sudah, kita reload lagi, coba tampilan websitenya. Ketika kita klik download CV, maka otomatis akan dialihkan ke file CV-nya ya. Ini contohnya aja. Kita back ke halaman home-nya lagi, berarti halaman home sudah berhasil, kemudian halaman download CV-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita buat halaman kontak. Soalnya kalau kita klik halaman kontak, masih belum ada filenya. Berarti kita buka lagi aplikasi Notepad-nya, kita bikin file baru. Kita save dulu ya. File save as kontak.html. Kita lihat dulu untuk yang desain halaman kontak, di mana di bagian header dan footernya menggunakan yang sama seperti halaman home. Berarti nanti script yang bagian header sama footernya sama ya. Yang beda itu di halaman ini aja, halaman dari kontak me-nya aja. Berarti kamu bisa kopikan untuk yang bagian header dari doc tipe HTML sampai dengan bagian body nav sampai ini nih, HR, kopikan. Kemudian yang bawahnya juga bagian footernya, berarti bagian footer dari HR ke bawah bisa dikopikan. Kita kopikan, udah di copy. Jadi yang bagian atasnya sama aja sama yang indeks awal ya. Ini sama semua, ini buat warna backgroundnya. Bagian ininya berarti ini diganti CV name. Kalau sudah, ini kita rubah di
bagian ini, di bagian isi dari bodinya, bagian bodinya div. Ini H1-nya tulisan kontak me ya, kontak me. Terus di sini kan karena ada form, kita menggunakan tag form. Kita bikin kolom. Label yang pertama itu email, isi tulisan alamat email, pesan, tulis pesan Anda, terus ada kirim. Untuk bikin form awal tag awalnya form. Ini bikin field untuk yang field email ya. Caranya label form fieldnya namanya apa, email. Tulis untuk keterangannya email, diakhiri dengan tag label. Kemudian BR ini gunanya untuk enter. Disingkat kan ada space dari atas ke bawah. Ini menggunakan script codingan yang BR, makanya di sini ditambahkan BR. Email di sini ada BR. Tulis input tipe email. Terus karena sistemnya dia input data, maka input type-nya labelnya menggunakan input type-nya email. Ini untuk penamaan aja ya. Namanya email, placeholder-nya ini alamat email, ini yang tulisan ini alamat email. Bikin space ke bawah lagi BR. Kita bikin field untuk yang pesan, label form sama dengan kutip 2 message, pesan label. Kemudian karena menggunakan field dengan tipe text area, maka otomatis gunakan tag text area, placeholder tulisan di dalam fieldnya itu. Ini row-nya maksudnya barisnya berapa, column-nya berapa, kolomnya ada berapa. Contohnya di sini berarti 4, ke sampingnya 80. Diakhiri dengan text area. Ini penutup dari bikin baris space ke bawah lagi, BR. Ini ya, di sini ada dua space. Bikin input type-nya submit, value-nya kirim. Ini kirim, namanya kirim. Diakhiri dengan tag form. Ini bagian div-nya juga diakhiri div. Yang bagian footer-nya sama aja. Kalau sudah di save, kita back ke halaman ini, kita reload lagi, maka otomatis nah tampilannya seperti ini. Kontak me, email, pesan, kirim. Dia bisa diketikkan, cuman ketika dikirim nggak ada respon ya, karena belum di coding untuk pengaturan ininya. Kemudian terakhir kita buat halaman about me. Soalnya kalau kita klik about me nih, pasti otomatis belum ada filenya. Caranya sama lagi. Buat file baru, file new. Simpan. File save as. About. Dotnya HTML, save. Kita lihat halaman tampilannya. Headernya sama footernya sama aja. Berarti kita kopikan dari yang kontak me aja. Head body nav HR. Kita save, coba kita reload. Udah ada ya, ini halaman tag bagian navigasinya. Kemudian di bawahnya pakai about me, berarti tulisannya. Kita lagi codingan lagi. Kita samakan dulu sama yang footernya, karena footernya sama ya. Footernya sama. Kita kopikan footer. Enter. Karena dia di bawah paling bawah ya, enter aja. Save. Kita reload dulu. Footernya udah ada, tapi kita harus buat untuk yang ini about me nya. Kita buat ini kan informasi webnya, kita pakai tag berarti H1 about me, tagnya artikel H1 about me. Kemudian kita bikin paragraf tulisannya.
tulisan untuk membuat paragraf menggunakan tag P. Di sini, hai, saya adalah web developer yang berdomisili di Bogor. Saat ini sedang belajar HTML. Untuk yang paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, bikin lagi P lagi. Tulisannya apa? Saya memang masih baru dalam web development, karena itu saya tidak akan pernah berhenti belajar. Kemudian bikin lagi yang bawahnya, saya ingin menguasai HTML, tulis lagi. Nah, kemudian kita buat di bawahnya kan karena nanti ada video ya, kita bikin tag paragraf baru P lagi, cuman isinya bukan tulisan tapi berupa tag video control, source src ke folder video, kemudian video about webm, tipenya video webm, diakhiri tag video, akhiri tag artikel. Kita reload dulu halaman dari buat HTML-nya. Nah, sudah ada. Cuman bisa dilihat bahwa si videonya nggak bisa di-play karena videonya belum kita siapkan. Bisa dilihat juga di source-nya, sumbernya nanti disimpan di folder video. Berarti video strip about web-nya kita kopikan ke folder video. Kita buka dulu videonya. Kopikan dulu, kita taruh di video. Kalau sudah, coba kita reload halaman about me nya, maka otomatis video tampil. Kita play. Nah, sudah bisa. Ini halaman home nya. Halaman download CV-nya tadi sudah berfungsi ya. Ketika kita klik akan diarahkan ke CV name. Kemudian kita back lagi kalau ke halaman kontak, otomatis ke halaman kontak. Kalau klik ke about me, otomatis ke about me. Itu untuk codingan webnya. Bisa dilihat bahwa webnya kan masih hanya bisa diakses secara pribadi ya, yaitu di komputer kita. Kemudian gimana caranya agar si web ini bisa diakses oleh orang lain? Maka otomatis file web yang sudah kita buat ya, semuanya ini harus kita simpan ke server hosting atau web hosting. Setelah membuat websitenya atau mengcoding websitenya, kita upload data websitenya ke server hosting. Sebelumnya sudah dijelaskan ya bahwa web hosting adalah layanan penyewaan server untuk menyimpan data sebuah situs website agar dapat ditampilkan kepada pengguna internet yang mengaksesnya. Tadi kita udah buat script webnya, cuman masih hanya bisa diakses di laptop kita, belum bisa diakses oleh orang lain, maka otomatis file yang sudah kita buat, script webnya harus kita upload ke web hosting. Kemudian hosting yang digunakan di sini menggunakan syarat hosting, karena Bapak pilih ordernya yang ini syarat hosting. Dia jenis hosting yang bersifat full manage. Dengan kata lain, pengelolaan dan konfigurasi servernya ditanggung oleh penyedia. Jadi kalau pakai syarat hosting, kita hanya melakukan pengelolaan dari sisi websitenya aja ya. Kita buka dulu subdomain yang sudah kita buat ya. Tadi tkj.generasi4bogor.com. Kalau kita buka di sini ya, 404.one. Karena memang halaman websitenya belum dikonfigurasi atau belum kita buat webnya. 404 ini artinya menandakan bahwa di subdomain tag aja memang belum ada source web dari websitenya itu sendiri. Berarti caranya kita upload menggunakan aplikasi FileZilla, masukkan hostname-nya generasi4bogor.com, username untuk FTP-nya tkj.generasi4bogor.com, passwordnya kita masukkan, kemudian kita coba enter ya. Kita tunggu dulu koneksinya. Untuk akun FTP-nya, FTP ini gunanya untuk meng-upload file ke sebuah server atau
ke komputer ya. FTP ini file transfer protokol. Kemudian kalau sudah, maka otomatis akan diarahkan ke remote set. Remote set ini berarti direktori utama dari subdomain TKJ. Berarti kita tinggal upload aja data dari si yang lokal websiteku. Caranya blok semua. Cara bloknya Ctrl+A, bisa Ctrl+A, klik kanan, upload. Di sini ada, lihat, ada successful transfer ya, log dari berhasil atau tidaknya file yang kita transfer. Berarti semua filenya nih sudah kita upload ke dalam subdomain tersebut. Kalau sudah, pastikan tidak ada yang file transfer. Kalau ada yang file transfer berarti ada file yang tidak berhasil diupload. Kita reload lagi webnya, otomatis yang tadinya tampilannya kosong akan tampil website yang sudah kita buat. Kita coba ke halaman kontak, berhasil ya. Ke halaman about me juga berhasil. Ke download CV, otomatis dia akan mendownload CV kita. Nih, download, mulai download. Berarti subdomain yang sudah kita buat, tkjsmkategori4buku.com, sudah menampilkan halaman website yang sudah kita inginkan, yaitu membuat website pribadi. Ini cara pertama, yaitu menggunakan yang namanya FileZilla untuk mengupload data website kita ke server hosting. Cara kedua sebenarnya bisa juga menggunakan control panel hosting. Kita berarti tadi seperti yang dijelaskan, kita buka dulu nama domain strip cPanel. Kita login dulu, isikan username sama password yang diinfokan dari penyedia layanan hosting. Ini adalah aplikasi dari cPanel hosting atau control panel dari web hosting kita. Di sini ada halaman bagian-bagiannya ya. Di sini ada bagian jadwal informasi dari kita menggunakan user ini. Kemudian ada keterangannya juga, IP servernya berapa, yaitu 156.672.13.89. Direktori penyimpanan kita ada di direktori home. Ini IP address yang kita gunakan ketika kita mengakses ke cPanel ini. Ini temanya. Bisa dipilih tema yang tampilan dari si cPanel. Kemudian ini ada statistik, yaitu menandakan seperti statistik semua yang ada di dalam cPanel. Contohnya disk usage, berarti penyimpanannya ini berapa yang terpakai. Di sini 741,5 MB, bandwidth-nya yang terpakai berapa, subdomainnya berapa, email akunnya berapa, dan sebagainya. Jadi ini informasi statistik dari si fitur-fitur yang disediakan sama cPanel-nya. Kemudian di sini ada bagian menu-menunya ya, atau kita bilang sebagai menu. Ketika kita login otomatis ke cPanel akan diarahkan ke halaman dashboard yang ini. Di dalam dashboard ini nanti berisi menu-menunya dan submenunya. Di sini ada menu email. Berarti untuk mengelola email kamu harus ke menu email. Ini ada menu file. Untuk mengelola data website kita di menu file. Cara penggunaannya tadi kalau buat database di menu database. Untuk akses PHP adminnya juga bisa di sini. Yang seperti sudah dijelaskan, tadi kita buat subdomain, berarti kalau mau buat subdomain tinggal diklik bagian subdomainnya. Begitu juga di bawahnya ya, intinya setiap menu-menunya ada submenu lagi, yaitu aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh fitur si cPanel-nya. Fokus pertama kita bagaimana caranya upload file lewat cPanel.
Caranya klik File Manager di menu File, kemudian pilih direktori penyimpanan webnya. Tadi kan dibuat di public HTML, terus di TKJ ya. TKJ. Bisa dilihat ini adalah script HTML yang sudah kita upload tadi menggunakan FileZilla. Kalau cara uploadnya di File Manager caranya seperti apa? Tinggal pilih upload ya. Pilih upload. Kemudian tinggal drop file atau di drag file dari yang ini. Contohnya kita coba hapus dulu file yang semuanya biar kamu tahu caranya. Kita hapus lagi yang ini. Hapus dulu semuanya. Delete. Kita reload lagi, berarti kosong nanti tampilannya. Ya. Kita upload pakai menu File Manager ke direktori public HTML TKJ. Kita pilih menu upload. Tinggal kita buka file dari websiteku, kita blok semua, kita drag semua. Ctrl A. Copy, kita tarik ke sini. Nah, otomatis nanti di bawahnya ada prosesnya. Cuman dia kendalanya karena dia untuk akun TKJ ini bukan super admin, dia nggak bisa bikin folder image sama video. Berarti kita buat folder dulu. Caranya bikin folder di sini ya. Image sama bikin folder lagi video. Buka folder video, kita upload videonya. Tarik aja ke sini. Berhasil. Go back. Jadi kalau mau ke direktori sebelumnya, klik up on level ke folder image. Kita upload dulu image-nya. Image-nya berarti di folder image. Kita tarik aja. Nah, tungguin. Sudah. Putar file upload ya. Terus misalkan gimana caranya pengen ngedit? Ini kan ada nama kamunya, misalkan titelnya kita pengen ganti. Caranya bisa dilewat Chatpanel juga. Kita edit index HTML, kita pilih edit ya, caranya klik edit. Kemudian pilih edit, bisa tulis di sini misalkan kita ganti nama titelnya, nama kamunya jadi Zaki Pesona WhatsApp. Kita save change. Sudah beres, tinggal di close. Kita reload, otomatis titelnya berubah. Tapi kalau lewat FileZilla bisa juga. Misalkan ini posisinya pakai FileZilla ya. Kita pengen rubah halaman yang kontak misalkan. Ini kontak kita ganti nama titel websitenya. Kita buka FileZilla-nya. Klik kanan baru view atau edit. Nanti otomatis di sini dia akan diredirect ke halaman Notepad++, tapi harus di setting dulu agar ketika edit pakai FileZilla otomatis dia menggunakan aplikasi Notepad++. Contohnya di sini Zaki Pesona Website, kita save. Kalau sudah save, kita buka lagi FileZilla-nya. Otomatis nanti ada tulisan file sudah berhasil dirubah. Pilih finish. Terus kita hapus file di lokalnya, guys. Nanti ada otomatis tampilan sukses transfer. Kita reload, maka otomatis file perubahan yang kita rubah ada ya. Kalau sudah, alhamdulillah sudah berhasil. Gimana caranya mengupload file website yang kita buat di server hosting kita. Jadi ini tujuan akhirnya kamu tahu gimana caranya mengupload website yang sudah kita buat.
Untuk source kodenya, nanti kamu tinggal klik aja link yang sudah disediakan. Kamu tinggal edit scriptnya aja, sesuaikan dengan nama kamu dan skill dan pengalaman yang kamu punya. Kemudian kamu tinggal upload ke web hostingnya. Karena tujuan awalnya ini sebenarnya agar tahu gimana caranya bisa upload ke web hosting ya. Untuk yang pembuatan websitenya, hanya sekilas saja, yaitu membuat web dengan menggunakan HTML. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan karena kesalahan untuk diri pribadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.